Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang materi tahapan perkembangan dan tugas perkembangan bayi yang dari mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Dwi Ulfa dengan anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama Alvina Siska, kemudian Amirul Asfar, dan ketiga saya sendiri Asaifi Norma, dan yang terakhir adalah Ayu Masrura. Poin yang pertama adalah perkembangan masa bayi. Menurut Sandrock, perkembangan merupakan sistem peralihan yang dimulai semenjak pembuahan dan terus berantai di sepanjang rentang aktivitas individu masing-masing. Masa bayi merupakan masa yang sebenarnya dan masa kritis yang mengikuti sebuah perkembangan dan pertumbuhan seseorang. Masa bayi diawali dengan masa neonatal, yang terjadi sesudah masa kelahiran mencapai bayi berusia sekitar 2 minggu. Masa bayi berlangsung selama 2 tahun pertama kehidupan selepas periode bayi baru lahir sepanjang 2 minggu. Itu aspek yang berkembang pada masa bayi. Yang pertama, perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan fisik secara jelas dapat diamati pada 6 bulan pertumbuhannya dan bertambah dengan pesat baik secara motorik halus maupun motorik kasar. Motorik kasar dilihat dengan gerakan-gerakan otot besar pada bayi, sedangkan motorik halus seperti menggenggam tangannya sendiri. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini berkaitan dengan pengetahuan, di mana psikologis individu dapat mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Perkembangan ini biasanya ditandai dengan mengembangkan imitasi, kemudian memori, dan juga berpikir. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa yang dimaksud di sini merupakan pikiran dan perasaan yang dinyatakan dalam bentuk lambang ataupun simbol untuk mengungkapkan suatu pengertian seperti dengan lisan, kemudian tulisan, isyarat, bilangan, dan mimik muka. Kemudian perkembangan emosi. Perkembangan emosi pada bayi secara umum itu seperti kemarahan, kemudian ketakutan, rasa ingin tahu, dan kegembiraan. Yang terakhir adalah perkembangan sosial bayi. Perkembangan sosial bayi ini merupakan tingkatan di mana ada interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, maupun masyarakat umum. Yaitu masalah-masalah dalam periode bayi. Masalah-masalah dalam periode bayi secara umum yang dapat membahayakan secara fisik dan yang perlu menjadi perhatian orang tua dan lingkungan yaitu kematian, kemudian penyakit, kecelakaan, dan kurang gizi. Masalah yang berkaitan dengan psikologi motorik seperti berbahaya dalam berbicara dan emosi yang disebabkan karena kurangnya kasih sayang ataupun kasih sayang yang terlalu berlebihan. Selanjutnya, masalah yang bisa timbul pada bayi diantaranya reaksi keluarga terhadap bayi yang baru lahir karena berbeda-beda. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya reaksi, emosi, maupun pengalaman. Masalah lain juga dapat berpengaruh, misalnya masalah pada jumlah anak maupun keadaan ekonomi. Respon yang mereka perlihatkan pada bayi yang baru lahir, misalnya orang tua memberikan respon yang negatif, seperti kelahiran bayi yang tidak diinginkan keluarganya karena jenis kelamin yang tidak sesuai keinginannya. Pengaruh lingkungan terhadap perkembangan bayi. Lingkungan memiliki peranan penting dalam tumbuh kembang bayi. Oleh karena itu, hendaknya orang tua harus menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang buah hatinya mereka secara baik.
Berikut beberapa peranan lingkungan pada masa bayi antara lain: membantu memberikan rangsangan kepada bayi agar sensor motoriknya dapat bereaksi. Kemudian memberikan perhatian terhadap kesehatan dan gizi bayi sebelum dapat menolong dirinya sendiri. Selanjutnya, lingkungan harus menciptakan keadaan atau situasi yang kondusif. Kemudian sebagai sarana yang memberikan pengetahuan tentang konsep moral dan nilai yang benar. Memberikan sebuah pujian atas kemajuan yang telah mereka capai pada masa perkembangan. Memberikan contoh kebiasaan bermain yang konstruktif. Selanjutnya yaitu bahaya-bahaya dalam perkembangan masa bayi. Di dalam bahaya-bahaya dalam perkembangan masa bayi ini terdapat 2 bahaya. Yang pertama yaitu bahaya psikologis dan yang kedua bahaya fisik. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu bahaya psikologis. Di dalam bahaya psikologis ini, yang pertama adalah bahaya dalam berbicara. Bahaya dalam berbicara ini seperti kelambatan dalam berbicara. Keterlambatan berbicara disebabkan karena beberapa hal. Yang paling sering adalah tingkat inteligensi yang rendah, kurangnya perangsang. Kemudian bahaya emosi. Terdapat 4 bahaya psikologis umum yang sering muncul dalam hubungan perkembangan emosi dalam masa bayi, yaitu kurangnya kasih sayang, kemudian bisa dari tekanan, kemudian terlampau banyak kasih sayang, dan emosi yang kuat. Yang ketiga adalah bahaya sosial. Bahaya sosial pada umumnya yaitu kurangnya kesempatan dan motivasi untuk belajar menjadi sosial. Karena kurangnya kesempatan dalam hubungan sosial dapat mempengaruhi perkembangannya dalam pola sosialisasi. Selanjutnya, bahaya moralitas. Bahaya psikologis yang serius untuk perkembangan moral di masa depan terjadi bila bayi lebih banyak mendapatkan perhatian. Kalau dia melakukan sesuatu yang mengganggu ataupun melawan orang lain daripada melakukan tindakan yang lebih diterima. Kemudian, kematian di dalam bahaya fisik, yaitu kematian yang dimaksud di sini adalah kematian banyak terjadi selama 3 bulan daripada sesudahnya dan kurang lebih dari 2/3-nya terjadi dalam bulan pertama. Selanjutnya, kematian panjang. Bayi yang kelihatan sehat dan normal kadang-kadang menjadi korban kematian mendadak dan tidak diduga. Sampai sekarang, ilmu medis itu belum dapat mengetahui apa penyebabnya kematian yang disebut dengan kematian panjang ini. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa hal ini terjadi pada bayi yang mengalami ketidaknormalan pada pernafasan atau mempunyai kondisi tidak normal pada waktu lahir, yaitu seperti penyakit kuning. Kemudian penyakit. Meskipun benar bahwa banyak kematian dalam bulan-bulan pertama disebabkan karena penyakit seperti komplikasi pernafasan, akan tetapi jumlah kematian yang dulu disebabkan karena penyakit parah sekarang jauh lebih berkurang karena masa bayi sekarang itu diberikan suntikan dan vaksinasi untuk memperkebal tubuh terhadap penyakit. Saya perwakilan dari kelompok 2, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.